Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang yang bernama Mulyati, Amrina M, Nurhikmah Balahanti. Di sini kami akan membahas tentang plagiarisme. Langsung saja kita masuk dalam pengertian plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah penjiblakan yang disengaja dan sesudah 2 kali 24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiat ini dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, dengan kata lain, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ada beberapa alasan pemicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat, yaitu 1. Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy paste atas karya orang lain. 2. Rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Upaya menghindari tindakan plagiarisme. Berikut pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7. 1. Karya mahasiswa atau skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. 2. Pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. 3. Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 dan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Selain bentuk pencegahan yang telah disebutkan di atas, ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan atau melakukan parafrase. Pengutipan sendiri artinya menggunakan 2 tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya dan menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Sedangkan arti dari parafrase yaitu tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Jenis-jenis plagiarisme. 1. Plagiat ide. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain atau kemungkinan terjadi adanya 2 ide yang sama pada 2 orang pencipta yang berbeda. 2. Plagiat kata demi kata, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiat seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis. 3. Plagiat sumber. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus disebut. Ini tentu sikap yang fair dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor lainnya. 4. Plagiat karangan, yaitu tindakan yang terjadi atas dasar
kesadaran, dan motif kesengajaan untuk membohongi publik, misalnya mengganti sampul buku atau karya tulis orang lain dengan sampul atas namanya tanpa izin. 5. Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. 6. Plagiat tidak sengaja, yaitu plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan atau kurangnya pengetahuan. 7. Plagiat ringan, yaitu manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. 8. Plagiat sedang, yaitu plagiat yang mempunyai prosentasi 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. 9. Plagiat total, yaitu lebih dari 70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi ataupun tak diakui. 10. Plagiarisme verbatim merupakan tindakan plagiat dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaannya sendiri. 11. Plagiarisme kain perca atau lebih dikenal dengan patchwork merupakan tindakan plagiat dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga terkesan sebagai karyanya sendiri. 12. Plagiarisme parafrasa merupakan tindakan plagiat dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri dan tidak mencantumkan referensi ataupun kutipan. 13. Plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, yaitu tindakan plagiat dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-katanya sendiri. 14. Plagiarisme struktur gagasan, yaitu tindakan plagiat dengan mengambil struktur gagasan orang lain kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. Itulah materi dari kami tentang plagiarisme. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.